Nah, Riders, setelah semalam kita bisa lihat motornya baru datang dari pelabuhan di Ducati Flagship Store Indonesia ini dan langsung di unboxing ya dari petinya. Nah, sekarang motornya sudah ada di sebelah kita, ganteng banget dan memang langsung kelihatan ada beberapa perubahan tampilan walaupun memang ini bisa dibilang facelift ya karena tidak ada perubahan desain secara total. Tapi kita akan bahas satu persatu apa saja yang berubah dari Ducati Scrambler Icon model year 2019 ini. Yang paling kentara pertama itu adalah bagian tangki karena sekarang dia lebih berotot di bagian tangkinya, terutama di bagian side panelnya ini. Sekarang ada list berwarna hitam, kalau yang sebelumnya tidak ada, sewarna dengan bodi saja. Lalu side panelnya ini juga dibuat lebih berotot, agak keluar sedikit dan ada kontur di sini sebelum emblem Ducati Scrambler-nya. Itu di bagian tangki. Sementara kapasitas tangkinya masih sama saja. Lalu ada beberapa perubahan tampilan lagi, seperti di belakang ini joknya sekarang menjadi sedikit lebih rata dibanding sebelumnya. Dan ada aksen garis berwarna abu-abu ini yang membuat desainnya jadi semakin lebih klasik. Lalu beralih ke pelek, tetap menggunakan pelek palang 10 seperti yang lama, tapi sekarang ada aksen metal finish di setiap spoke atau setiap jari-jarinya. Itu tidak ada di Scrambler yang lama karena semuanya warnanya polos hitam seperti warna peleknya. Beralih ke bagian mesin, tampilannya juga berubah karena kalau sebelumnya mesin berwarna silver, sekarang dibuat finish berwarna hitam mengkilap ya, glossy. Sedangkan di beberapa bagian senada dengan peleknya itu ada metal finish juga di bagian cover ini dan di bagian sirip-sirip dari silindernya. Sementara di knalpot tampaknya juga masih menggunakan knalpot yang sama, tetapi ada perubahan di bagian cover di belakang ini dan sebenarnya di dalam knalpot ini juga ada sedikit perbedaan karena sekarang emisinya sudah memenuhi standar Euro 4. Di bagian belakang ini juga masih sama karena menggunakan komponen yang sama tapi sedikit berbeda warnanya, yaitu warnanya hitam gelap sekarang, kalau sebelumnya hitamnya agak abu-abu gelap gitu. Itu sedikit bagian tampilan dari Ducati Scrambler ini, sedangkan semuanya tampilan masih sama, baik spakbor belakang ini dan mudguard di belakang itu juga masih sama saja. Cuman ini kayaknya warnanya beda ya, beda sendiri dibanding sebelumnya karena hero color yang sebelumnya adalah merah dan sekarang ditampilkan berwarna orange. Lalu ada lagi yang menarik adalah lampu depannya, karena sekarang lampu depannya itu menggunakan desain yang serupa dengan kakaknya, yaitu Ducati Scrambler 1100. Kalau yang lama, Anda tahu mungkin desainnya warnanya silver gitu ya. Sekarang ada ring berwarna hitam ini untuk DRL-nya dan ada aksen X di tengahnya, itu persis seperti kakaknya Ducati Scrambler 100. Sedikit perubahan tampilan lagi adalah lampu sennya itu sekarang sudah LED. Walaupun bentuknya nggak jauh dibanding yang lama ya, tapi mungkin sedikit lebih mengkotak dan kalau diperhatikan lebih detail lagi, dalamnya ada kotak-kotak kecil dan itu adalah tanda hadirnya teknologi LED di lampu sennya. Dan sekarang lampu sen ini juga sudah punya hazard, tapi cara menyalakan hazardnya berbeda karena kalau sebelumnya hazardnya tersembunyi di tombol sen ini, Anda tekan sen sebelah kiri yang lama dan akan menjadi hazard. Kalau sekarang tombol hazardnya dipisah karena ada di sebelah kanan stang dan disiapkan tombol khusus untuk hazard di Scrambler yang baru ini. Lalu lampu LED juga itu diaplikasikan pada daytime running lights di depan atau DRL, dan DRL sekarang bisa di setel apakah menyala atau mati. Tapi kalau mati tetap lampunya akan menyala, cuman sedikit lebih redup. Selain perubahan pada lampu sen, ternyata ada sedikit juga perubahan pada bagian stangnya karena Anda akan menemukan tombol-tombol yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Nah, bagaimana beberapa perubahan tadi? Mungkin buat Anda oke, itu perubahan yang signifikan, tapi kalau belum, kita akan coba duduk di atasnya. Sebenarnya riding position Scrambler Icon model year 2019 ini tidak terlalu beda dibanding sebelumnya ya, karena kalau Anda ingin lihat posisi saya duduk di Scrambler Icon yang generasi sebelum ini, Anda bisa lihat videonya di atas. Dan posisinya rasanya masih sama saja, baik footstep, terus pijakan kaki saya ke bawah itu masih sama karena tinggi joknya masih sama.
Tapi begitu kita melihat ke arah depan, nah baru mulai kerasa bedanya karena kedua tombol di sebelah kiri kanan stang ini sekarang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Yang paling kanan saja langsung kelihatan bedanya karena kalau sebelumnya kill switch dari motor ini itu menutupi tombol starternya. Jadi kalau Anda naikkan kill switch-nya baru Anda bisa akses tombol starter, sekarang tidak. Karena kill switch-nya ini menyatu, Anda tekan ke bawah jadi on dan tekan ke bawah lagi menjadi tombol starter. Lalu di bawahnya ada dua tombol lagi. Yang satu tombol hazard yang barusan saya bilang, dan tombol DRL berwarna abu-abu ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan lampu DRL yang saya sebut tadi. Sementara di sebelah kiri adalah tombol-tombol yang biasa saja sebenarnya ya, karena di bagian telunjuk Anda bisa mendapatkan high beam, lalu lampu jauh, lampu dekat di belakangnya, juga ada tombol sen dan klakson. Kita coba klakson bunyinya. Masih begitu klaksonnya. Dan di sebelah lampu jauh, lampu dekat ini ada saklar untuk mengakses menu pada speedometer. Nah, speedometernya juga sedikit berubah. Kita coba lihat. Ini dia speedometernya. Kalau Anda pernah memperhatikan scrambler icon yang lama, bentuknya masih mirip ya, tapi ada sedikit perbedaan karena sekarang Anda tidak perlu kocok-kocok tangki lagi kalau ingin mengetahui apakah masih ada bahan bakar di dalam sini. Karena sekarang sudah ada fuel meter di atas sini, dan Anda juga sudah disediakan sekarang gear indikator di sebelah kiri. Sementara yang lainnya sama, paling hanya ada satu perbedaan lagi adalah indikator DRL itu aktif atau tidak di sebelah sini. Ini adalah auto, jadi dia akan menyesuaikan dan Anda bisa setting nanti di bagian MID-nya. Seperti kita lihat di atas sini ada MID. Nah, lalu di bawah sini ada tachometer dan ini adalah jam, belum disetting jamnya. Lalu di atas ini adalah MID-nya. Kita akan lihat ini adalah odometer. Lalu ini ada trip 1, trip 2. Di sini adalah range, jarak yang bisa Anda tempuh dengan bahan bakar tersisa. Lalu ini adalah air temperature dan Anda bisa akses menu setting. Kita coba masuk menu setting dengan memencet bagian tengah dari saklar sen. Anda bisa memasukkan kode. Nah, ini dari Ducati yang tahu kayaknya ya. Dan Anda bisa setting jam, Anda bisa setting tanggal, Anda bisa mengetahui kapan Anda harus melakukan servis, dan Anda bisa mengatur backlight dari speedometer ini. Dan ini adalah DRL control yang saya sebut tadi. Anda bisa mengatur kontrol DRL dari sini. Dan ini adalah informasi aki. Lalu ini adalah setting unit. Nah, Anda bisa mencetel antara kilometer per jam atau mile per hour. Lalu ini adalah turn indicator, jadi bisa di setel juga. Ini adalah setting RPM. Nah, itu aja. Anda akan diberikan kunci seperti ini oleh Ducati untuk scrambler icon ini, dan kuncinya masih sama seperti motor biasa. Tapi di dalam sini sudah ada immobilizer ya, Anda bisa untuk menghidupkan kunci kontak, dan Anda juga bisa pakai untuk membuka tangki yang kapasitasnya sekitar 13,5 liter ini. Dan kunci yang sama Anda bisa pakai untuk membuka jok belakang. Nah, di dalam jok itu Anda bisa mengakses sedikit tempat untuk menyimpan ya mungkin kunci-kunci ya, atau mungkin lap untuk bisa membersihkan motor, dan ada juga semacam USB charger yang bisa Anda pakai untuk ngecas gadget. Tapi otomatis Anda harus membawa gadgetnya di dalam tas Anda yang kabelnya harus dikeluarkan dari bawah jok, karena di dalam jok itu tidak ada tempat penyimpanan untuk gadget Anda. Bagaimana dengan mesinnya? Tampaknya Ducati tidak merubah sama sekali mesin yang kapasitasnya 803 cc ini. Konfigurasi masih L-twin dengan 2 katup per silinder dan sistem katup desmodromic masih dipakai di motor ini. Tenaganya 73 daya kuda dan torsi 67 Nm. Tampaknya sedikit berkurang dari sebelumnya. Kami mencatat sebelumnya itu sekitar 75 daya kuda. Mungkin karena sekarang sudah memenuhi standar emisi Euro 4. Jadi sedikit mungkin mesinnya di mapping ulang dan ditambahkan dengan catalytic converter yang lebih canggih lagi, lebih padat lagi, sehingga ya dengan sistem gas buang yang lebih mampat otomatis bisa saja mengurangi tenaganya. Tapi kita belum tahu bagaimana rasanya motor ini. Rasanya dengan sedikit perbedaan harusnya riding impression-nya tidak terlalu jauh berbeda sebenarnya. Tapi kalau melihat konfigurasi mesin, posisi duduk dan segala macam, saya rasa kita tetap akan merasakan sensasi yang
cukup panas dari mesin ini, mengingat sirip-sirip dari mesin ini dan mesin ini masih menggunakan pendingin udara, hanya ada oil cooler di sebelah sini, dan itu cukup panas kalau untuk membelah kemacetan Jakarta. Itu yang kami rasakan di Scrambler Icon yang generasi sebelum ini. Mesinnya masih serupa, bagaimana dengan transmisi, tetap 6 speed dan masih pakai kopling basah, tapi sedikit berbeda karena sekarang koplingnya lebih enteng. Nah, perbedaannya ada di sini nih. Sekarang koplingnya sudah pakai kopling hidrolis, tidak seperti yang lama, masih pakai kabel, dan tuasnya pun ada setelannya di sini, kita bisa setel. Begitu juga dengan tuas rem, tetap ada setelannya, seperti yang lama juga ada setelan, tapi model setelannya berbeda. Jadi Anda bisa sesuaikan dengan jangkauan jari Anda. Itu adalah transmisi. Kita beralih sekarang ke kaki-kaki. Sektor suspensi sepertinya masih sama dengan sebelumnya dan komposisinya masih menggunakan di depan ini shockbreaker upside down Kayaba 41 mm. Di belakang masih pakai shockbreaker Kayaba juga dengan preload adjuster. Lalu kaki-kaki ini komposisi juga masih sama seperti pelek yang sudah saya bilang tadi, dibalut dengan ban Pirelli MT60 di depan dengan lebar 110 dan di belakang itu sudah lebar banget 180 mm dipadu dengan rem Brembo. Nah, rem Brembo itu sekarang ada sedikit perubahan, walaupun bentuknya masih mirip ya, di depan menggunakan kaliper dan dipasang secara radial, lalu cakramnya masih pakai 330 mm dan single disc brake, ingat single disc brake. Tapi dengan single disc brake saja motor ini tuh pakem banget remnya. Di belakang menggunakan single disc brake Brembo juga, kalipernya satu piston dan cakramnya 245 mm. Ada sedikit perubahan pada sistem elektronik, sistem pengereman dari Scrambler Icon baru ini karena sekarang sudah punya ABS. Yang sebelumnya juga sudah ABS, tapi sekarang ditambah dengan cornering ABS. Nah, itu tadi adalah Ducati Scrambler Icon model 2019 dan model ini adalah dasar atau base model untuk mengembangkan varian-varian lain dari Ducati Scrambler karena Ducati Indonesia sekarang menyediakan 4 model total ya Ducati Scrambler 800cc. Selain Icon ini ada 3 lagi yang sudah ada di sini dan semuanya ganteng-ganteng. Kita akan lihat satu persatu. Ini adalah varian Ducati Scrambler Full Throttle yang berwarna kuning ini. Base-nya juga masih sama dengan Icon, tetapi ada sedikit perubahan. Misalnya bagian tangki ini warnanya kuning, dan di tengah ini ke belakang joknya berbeda karena ada semacam buntut tawon di sini. Ini adalah cover joknya, dan di samping sini ada semacam cover yang kalau gaya-gaya racingnya di sini adalah tempat nomor start Anda. Lalu seperti kita lihat, ada perbedaan dari semua varian lain dari selain Icon itu adalah knalpotnya berbeda karena menggunakan knalpot khusus dari Terminioni yang memang ini khusus untuk Scrambler dan itu khusus dibuat untuk ketiga varian dari Scrambler yang selain yang Icon tadi. Ada juga sedikit perbedaan lain dibanding yang Icon adalah spakbornya sekarang buntung dan ini mirip sama yang Cafe Racer di belakang sini. Sedangkan di depan juga menggunakan spakbor yang mirip dengan yang model Cafe Racer, itu spakbornya lebih kecil di depan sini. Kita akan melihat varian yang di belakang sana berwarna putih dan itu adalah varian yang paling tinggi dari Ducati Scrambler. Ini adalah Ducati Scrambler Desert Sled. Ini adalah motor yang paling tinggi dari semua varian Scrambler 800cc. Seperti kita lihat di depan, ini kayaknya memang didesain untuk garuk tanah ya. Karena di depan ada pelindung lampu dan spakbornya tinggi dan sepertinya bannya juga berbeda ya. Ini menggunakan Pirelli Scorpion Trail, tidak seperti yang Pirelli MT60 tadi, dan di depan sedikit lebih lebar yaitu 120/70 dan ringnya adalah ring 19. Begitu juga di belakang, bannya juga sama, Pirelli Scorpion Rally STR. Lebarnya sedikit lebih kecil yaitu 170 mm. Lalu di belakang ini kita lihat dia tidak menggunakan mudguard lagi, tetapi kita lihat spakbornya itu jadi mirip dengan Ducati Scrambler 62 yang berkapasitas 400cc. Sebagai motor yang paling jangkung dari semua varian Scrambler 800cc, pada Desert Sled ini tampak sebelah kiri itu menggunakan shockbreaker yang berbeda dari semua varian Scrambler yang lain. Shockbreaker berwarna kuning dan tampaknya lebih besar dan panjang sehingga motornya juga jadi lebih tinggi. Bedanya lagi, ya stangnya beda, pasti lebih tinggi ya. Knalpotnya juga sama, masih pakai Terminioni. Dari keempat varian Ducati Scrambler 800, ada 2 motor yang menggunakan pelek jari-jari, yaitu Desert Sled dan Ducati Scrambler Cafe Racer. Dan ini adalah varian yang paling pendek dari semua varian yang lain karena stangnya itu stang jepit
Di sini dia modelnya under yoke, dan di bagian stang jepit ini semuanya berbeda karena bagian dari tempat minyak rem ini gambarnya Brembo, bro. Jadi memang ini adalah rancangan dari Brembo semuanya. Di bagian kiri dan kanan ini tuas-tuasnya pun dari Brembo, berbeda dibanding semua varian Ducati Scrambler 800 yang lain. Begitu juga bannya juga beda, dia pakai Diablo Rosso 3, dan bagian belakang ini itu sebenarnya mirip dengan full throttle ya, tapi aksen dari joknya juga berbeda karena ada garis-garis yang memanjang ke belakang ini itu jauh lebih racing dibanding semua varian Ducati Scrambler yang lain. Apalagi dipadu dengan warna yang garis-garis biru, biru muda, dan semuanya di sasisnya juga biru, ini tampilannya jadi racing banget. Di belakang tidak ada spakbor, mirip dengan full throttle, jadi buntung begitu saja, dan lampu sennya itu menempel langsung pada sasis di belakang sini. Keren. Begitu juga ada sedikit perbedaan di depan, selain spakbornya lebih kecil, dia juga tidak menggunakan basis cover lampu yang sama dengan Ducati Scrambler 800 yang lain. Ini ada semacam tudungnya di sini, itu untuk tempat buat si panel indikator. Keren nggak? Oke riders, itu tadi motor baru Ducati tahun 2019, Scrambler Icon dan teman-temannya yang baru saja mendarat di Ducati Indonesia Flagship Store di Kemang dan baru saja diluncurkan untuk pasar Indonesia ini. Dan di depan kita ini memang sudah mengalami sedikit modifikasi seperti ganti spion dan pasang softback di samping kiri kanan ini. Ini adalah aksesori originalnya Scrambler, dan untuk bisa mengetahui harganya Anda datang aja ke Kemang, lebih enak ya. Nah, Anda sudah sampai di penghujung video. Terima kasih buat Anda yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih yang sudah like video ini, yang sudah like motor ini juga. Silakan komentar Anda di bawah. Dan motor ini dijual di Indonesia 369 juta rupiah off the road. Semoga kami bisa menghadirkan video-video yang berkualitas buat Anda, dan sampai jumpa di video-video kami yang lain. Bye!